Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, tahun 1813 sampai tahun 1879 m, merupakan ulama Nusantara yang masyhur di Makkah pada paruh abad ke-19. Di samping memiliki kapasitas keilmuan yang luas, keterkemukaannya dikenal melalui puluhan karya yang lahir dari berbagai cabang ilmu keislaman. Karya-karya seputar ilmu hadis, gramatika Arab seperti nahwu dan saraf, fikih, tafsir, akidah, tasawuf, dan sejarah, menjadikannya sosok ulama produktif yang diakui oleh para ulama di dunia. Pasti dunia pesantren tidak asing dengan karya-karyanya seperti Mara Labid Li Kasif Mana Al-Quran Al-Majid dalam bidang tafsir, Kashifah Al-Sajah Syar Safinah Al-Neja dalam bidang fikih, Marak Al-Ubudiyah dalam bidang tasawuf, dan lainnya yang sampai kini menjadi bahan rujukan utama oleh para santri dan ulama di Indonesia. Tidak hanya karya-karyanya saja, pengaruh Syekh Nawawi sebagai guru agama di Makkah merupakan pondasi penting dalam melahirkan para ulama terkemuka di tanah air. Menurut Umar Abdul Jabbar dalam Siyar Bad Ulamaya fi Al-Qarn Al-Rabi, Asyar li Al-Hijrah, 1982, Syekh Nawawi tinggal di Jalan Syib Ali, dekat Masjidil Haram, dan rumahnya selalu dihadiri oleh sekitar 200 pelajar. Tentu saja, pelajar tersebut datang dari berbagai wilayah Nusantara seperti Sunda, Jawa, dan Melayu, bahkan wilayah Islam pada umumnya. Melalui pengajian sistem halaqah di rumah Syekh Nawawi ini, telah mencetak para murid unggul yang kemudian menjadi ulama terkemuka, salah satunya adalah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jajat Burhanuddin dalam Ulama dan Kekuasaan, Pergumulan Elit Muslim dalam Sejarah Indonesia, 2012, mengungkapkan bahwa Syekh Nawawi merupakan salah satu figur penting bagi peletak dasar terciptanya jaringan ulama di Jawa, yang kemudian berkembang menjadi sebuah komunitas ulama. Komunitas ulama ini mengidentifikasi diri mereka sebagai murid atau penerus Syekh Nawawi, dan mengakui otoritas keulamaannya. Ketika pulang ke kampung halaman, mereka membangun institusi pendidikan pesantren, lalu menjadikan karya-karyanya sebagai sumber otoritatif bagi pembentukan diskursus Islam dan produksi ulama. Berbicara mengenai kehidupan Syekh Nawawi di Makkah, catatan Snouk Hurgronje, tahun 1857 sampai tahun 1936 m, ketika melakukan riset ilmiah di sana pada tahun 1884 sampai tahun 1885, telah menunjukkan gambaran yang utuh mengenai sosoknya yang luar biasa. Catatan Snouk itu kemudian dibukukan dengan judul Mekah yang terbit pada tahun 1888 dalam bahasa Jerman dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Dalam versi bahasa Arab, buku tersebut terbit dengan judul Safat min Tarikh Makkah Al-Mukarramah, 1999, yang diterjemahkan oleh Muhammad Mahmud Al-Suryani dan Miraj Nawab Mirza. Satu pembahasan khusus mengenai Syekh Nawawi dalam buku tersebut dapat ditemukan dalam subbab berjudul Ulama Banten di Makkah, versi terjemahan bahasa Arab. Karel A. Steenbring juga turut mengutip buku Snouk tersebut ke dalam satu pembahasan khusus mengenai Syekh Nawawi dalam bukunya yang berjudul Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia, Abad ke-19, 1984. Snouk Hurgrone mencatat segala aktivitas Syekh Nawawi, mengamati kepribadian sambil melakukan pembicaraan yang intens dengannya. Menurut Snouk, Syekh Nawawi bisa menghasilkan banyak karya disebabkan ambisi pribadinya yang tekun dalam mengarang. Dulu, Syekh Nawawi mengajar pada setiap waktu yang masih bebas, tetapi selama 15 tahun terakhir, pekerjaannya sebagai pengarang membatasi dirinya untuk kebebasan itu. Setiap pagi, antara jam 7.30 dan jam 12 dia memberikan 3 kajian, yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan para muridnya. Dia menerima murid yang baru sejak tingkat permulaan tata bahasa Arab, di samping murid yang sudah cukup pintar dan yang mengajar sendiri di tempat mereka. Maka, murid yang sudah mahir ini juga mengambil sebagian tugasnya di bidang pendidikan dasar. Meski Syekh Nawawi sudah hidup 30 tahun di Makkah dan telah menghasilkan kurang lebih 20 karangan, pada dasarnya ia tetap menjadi orang Jawa yang sesungguhnya. Ketika membaca Al-Quran dan membaca suatu naskah Arab, semua kata yang diucapkannya benar-benar fasih, sebagai bentuk menjunjung tinggi martabat ilmu. Tetapi, keadaan tersebut berbeda ketika melakukan percakapan. Pada kenyataannya, Syekh Nawawi kesulitan dalam melafalkan bahasa sehari-hari dalam bahasa Arab, karena menggunakan kalimat yang setengah Jawa dan tidak mampu membedakan antara ha,
Ha, Ain, dan Qaf. 4 huruf ini memberikan kesulitan yang besar bagi kebanyakan orang Jawa dan dari huruf yang sulit ini, huruf H masih merupakan huruf yang agak mudah untuk mereka. Syekh Nawawi dalam kesehariannya sudah terbiasa dengan pola hidup yang sederhana. Menurut Snow, ia tidak mementingkan tentang pakaian dan bagaimana cara menjaga penampilan luarnya sebagai seorang ulama terkenal. Pakaian yang dipakainya terlihat pudar atau kehilangan warna asli. Begitu pula sorbannya saat sedang mengajar di lantai dasar rumahnya yang luas sekali. Begitu juga, pakaian yang dipakainya bila keluar rumah, menurut ukuran orang Makkah tidak sepadan dengan martabat kedudukan sosialnya. Tubuhnya yang bungkuk membuat penampilannya lebih kecil dari yang sebenarnya. Dia berjalan seolah-olah seluruh dunia adalah kitab besar yang sedang asyik ia baca. Kemudian Snow bertanya kepadanya, "Mengapa Anda tidak memberi ceramah, mengajar, di Masjidil Haram?" Ia menjawab bahwa pakaiannya yang sederhana dan penampilan luarnya tidak sesuai dengan penampilan layaknya para profesor Arab. Snow pun berkata, "Banyak warga masyarakat Anda, orang-orang Jawi, yang kurang berpengetahuan sedalam Anda, tapi memberikan ceramah seperti itu." Ia menjawab, kalau mereka telah menerima kehormatan yang tinggi, mereka tentu pantas mendapatkannya. Kesan Snow Hurgronje terhadap Syekh Nawawi lebih besar bukan dari status sosial atau pengaruh keulamaannya yang masyhur, melainkan terhadap kepribadiannya yang rendah hati dan bijaksana. Pada pertemuan-pertemuan awal, Snow belum betul-betul mengambil kesimpulan yang pasti bahwa Syekh Nawawi adalah orang yang rendah hati dan tidak sombong. Meskipun ucapan tersebut datang dari penilaian banyak orang atau bahkan dari ucapan dirinya yang menyatakan bahwa dirinya tidak setara dengan debu yang menempel pada kaki para penuntut ilmu. Ucapan-ucapan maupun cara penampilan luarnya yang sederhana itu bagi Snow tidak bisa memastikan bahwa ia adalah orang yang rendah hati. Tetapi, pandangan Snow berubah seiring mengamati praktek hidup Syekh Nawawi yang betul dibuktikan dengan pasti bahwa ia adalah orang yang rendah hati. Syekh Nawawi menerima cium tangan dari hampir semua orang Jawa di Makkah tanpa menolaknya, tetapi hanya sebagai kehormatan terhadap ilmu saja. Dia tidak pernah menolak permintaan orang-orang mengenai persoalan fatwa hukum syariat kepadanya. Di dalam pergaulan dan percakapan sehari-hari, ia ikut saja dengan baik, tanpa mendominasi percakapan. Dia tidak akan memulai diskusi ilmiah kalau tidak ada orang lain yang mendorongnya. Andai kata ada orang Arab yang belum mengenal dan mengetahui kemasyhurannya, mungkin bisa menghabiskan satu malam untuk berkumpul bersamanya tanpa mengetahui bahwa ia adalah seorang ulama yang telah mengarang kurang lebih 20 karangan ilmiah dalam bahasa Arab. Dalam bidang tasawuf, Syekh Nawawi mempraktikkan tasawuf yang agak moderat, tasawuf Imam Al-Ghazali, yang menitik beratkan segi etis di dalam bentuk yang sederhana. Karena itu, ia memberikan penjelasan kepada murid-muridnya tentang karya-karya tasawuf di mana unsur etika lebih dipentingkan daripada unsur-unsur rahasia tasawuf yang gaib. Dia tidak memberikan anjuran kepada murid-muridnya supaya masuk tarekat, tetapi juga tidak menghalangi mereka masuk kelompok itu. Menurut Snow, sebetulnya ia menyadari keadaan orang sebangsanya yang cenderung tertarik pada hal mistis dan gaib, tetapi ia memilih sikap yang bijaksana, yaitu menyadari kesalahan-kesalahan tarekat dengan sikap lebih toleran dibandingkan dengan sikap para ulama Arab modern pada umumnya. Kendati memiliki status sosial yang tinggi sebagai ulama di Makkah, pada dasarnya Syekh Nawawi lebih memilih kehidupan yang sederhana. Dia pernah bekerja sebagai mutawif, pembimbing haji, namun para muridnya menganggap hal tersebut tidak sepadan dengan kedudukan keilmuannya yang tinggi. Dia juga tidak berbakat dalam mencari uang, bahkan ia tidak menginginkan hidup mewah atau enak saja. Walaupun menerima banyak hadiah yang berharga dari orang-orang, namun ia hidup dengan kesederhanaan mutlak. Pada waktu malam, ia mengarang dengan cahaya satu lampu minyak yang sangat kecil, misrajah, yang oleh orang lain hanya dipakai untuk mengantar orang keluar rumah. Meski begitu, istrinya lebih bersikap realistis, ia terlibat dalam beberapa pekerjaan penting. Istrinya berjasa menyiapkan hidangan untuk para tamu yang diundang Syekh Nawawi pada hari libur, dan oleh karena itu ia pantas menerima ucapan terima kasih karena telah membantu suaminya melayani tamu-tamu dengan baik. Berdasarkan semua penjelasan di atas menjadi kesimpulan yang utuh mengenai kekaguman Snow Hurgronje terhadap Syekh Nawawi. Kekaguman itu lahir bukan sekedar dari perkenalan biasa saja, melainkan melalui kacamata pengamatan dan analisis intelektual seorang peneliti profesional. Menurut Snow, Syekh Nawawi merupakan ulama asal Banten yang paling terkenal di Makkah.
Dia memiliki pengaruh keulamaan yang diakui oleh banyak kalangan muslim. Akan tetapi, semua itu bukan menjadi jawaban utuh terhadap dirinya. Satu hal yang Snow catat adalah meski kepribadian Syekh Nawawi tidak begitu kuat, tetapi pengaruh moralnya sangat terkenal. Dia memiliki pengaruh sosial yang luas, namun tidak mau memainkan peranan penting dalam pengaruhnya. Dia lebih memilih jalan kesederhanaan dan memainkan peran rendah hati dan bijaksana. Hal demikian yang justru menjadi indikasi penting mengapa banyak orang-orang memilih belajar ajaran Islam lebih mendalam di bawah pengaruh dan bimbingannya.